Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahidin. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di samping itu, tugas tambahan saya sebagai kepala sekolah di SMK Ma'arif NU Bawang. Kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada MPLS kali ini dengan tema sukses belajar di masa pandemi. Baik, sudah saya tampilkan itu mind map atau peta konsep tentang peta sukses belajar yang kira-kira ketika kita mengaplikasikan atau menjalankan apa yang ada pada peta konsep ini, kesuksesan belajar akan diperoleh oleh kalian semua. Baiklah, yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Yang pertama, peta sukses belajar. Jadi supaya kita menjadi seorang pelajar yang sukses, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan? Persiapannya sesuai dengan materi pada kali ini ada 3, yaitu persiapan pra belajar atau sebelum belajar, kemudian persiapan ketika proses belajar, dan persiapan setelah belajar atau pasca belajar. Saya mulai dari yang pertama, yaitu pra belajar. Sebelum kita belajar, kita harus memiliki motivasi atau semangat yang tinggi, karena tanpa semangat yang tinggi kita akan merasa malas, mudah untuk jenuh dalam menempuh pembelajaran. Oleh karena itu, semangat yang menggebu-gebu, semangat yang tinggi atau semangat yang memuncak itu harus kita gelorakan terlebih dahulu. Nah, semangat itu kaitannya dengan harapan. Kira-kira kalian sebelum menentukan pilihan untuk masuk jurusan TKR atau akuntansi, atau kalian memilih sekolah, kalian sudah harus punya harapan. Kira-kira saya masuk jurusan A atau B atau C, itu tujuan utamanya itu untuk apa? Tujuan itulah yang kelak akan menjadikan motivasi bagi kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian harus memperhatikan gaya belajar. Tiap orang itu punya gaya belajar atau pola belajarnya sendiri-sendiri. Ada orang dengan pola belajar visual, yaitu dia suka melihat, dia suka membaca, dia suka mengamati. Itu orang dengan gaya belajar visual. Yang kedua, orang dengan gaya belajar auditorial, tidak begitu suka membaca, tidak suka mengamati, tapi suka mendengarkan. Yang ketiga, ada pola belajar yang disebut kinestesia atau kinestetik, yaitu orang yang tidak suka membaca, tidak suka mendengarkan, tapi langsung praktek. Nah, setiap manusia punya kecenderungan sendiri-sendiri, punya kecenderungan masing-masing, apakah itu di bidang visualnya, auditorialnya, atau kinestesianya. Hanya saja tidak boleh orang dengan kecenderungan visual kemudian mengabaikan gaya belajar auditorial. Tidak boleh mengabaikan pula kinestetik. Begitu juga orang dengan pola belajar auditorial dan kinestesia juga tidak boleh mengabaikan pola yang lain, meskipun masing-masing punya kecenderungan. Di SMK ini kalian akan diasah ketiganya. Visualnya untuk mata pelajaran normatif itu harus kalian gunakan,
auditorialnya juga harus kalian gunakan, kemudian kinestesianya akan lebih banyak kalian pergunakan pada mata pelajaran produktif. Nah, tiga-tiganya harus digunakan. Itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian belajar. Yang pertama terkait dengan motivasi, kemudian yang kedua gaya atau kecenderungan belajar. Yang ketiga adalah seringlah kalian melakukan yang dinamakan senam otak. Otak kalian itu harus sering di-refresh atau sering dilatih. Banyak latihan-latihan senam otak yang juga bisa kalian dapatkan melalui aplikasi di HP, nonton video di YouTube itu juga banyak, atau latihan otak yang tanpa kalian sadari itu adalah dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga, terutama latihan gerakan-gerakan olahraga yang di situ menggerakkan organ-organ tubuh baik bagian kanan ataupun bagian kiri. Olahraga yang sering menggerakkan bagian tubuh yang jarang kita gunakan, misalkan bagian kiri, itu akan sangat baik untuk senam otak kalian. Selain tentunya juga otak kita itu juga harus ditunjang dengan nutrisi yang baik, gizi yang baik. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk menjaga daya tahan tubuh, kita dituntut untuk memperbanyak protein, sehingga sering makan kacang-kacangan, makan telur, kemudian istirahat yang cukup itu sangat mutlak diperlukan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika proses belajar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalankan proses belajar? Yang pertama adalah posisi alfa. Apa itu posisi alfa? Adalah memposisikan diri kita sebagai alfa atau nol. Kita nolkan diri kita. Jadi orang tidak akan pernah bisa belajar kalau dia belum sudah sok tahu. Ya. Jadi ada kata-kata mutiara yang mengatakan pandanglah ilmu itu dengan mata seorang bayi. Artinya apa? Mata bayi itu senantiasa kagum, senantiasa haus akan ilmu, akan pengetahuan. Nah, ketika kita mau belajar, posisikan kita itu seperti gelas kosong yang belum ada isinya, sehingga nanti ketika belajar kita akan mendapatkan isi yang banyak. Sebaliknya ketika kita memposisikan seperti gelas yang penuh, maka ilmu, pengetahuan, keterampilan yang kita raih dalam proses belajar bisa-bisa tumpah dan itu tidak ada artinya. Yang kedua adalah berdoa. Manusia berikhtiar dengan belajar sungguh-sungguh, sementara juga harus ditunjang dengan doa. Setiap mau belajar kita membaca doa sebelum belajar. Sejak kita masih taman kanak-kanak sampai kita dewasa, kita senantiasa diajari doa. Selain itu juga doa yang kita panjatkan ketika selesai sholat 5 waktu, doa mohon ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah itu harus senantiasa dipanjatkan oleh seorang pelajar. Bagi anak-anak yang nyantri biasanya akan ditambahi sama kiai-kiainya. Biasanya akan ditambahi disuruh membaca surat Kahfi setiap hari. Setelah maghrib itu biasanya disuruh membaca surat Kahfi bagi seorang pelajar, satu surat. Yang ketiga yaitu ketika kalian belajar, pastikan kalian harus membawa atau memiliki catatan apapun itu, baik itu ketika pelajaran praktek atau pelajaran produktif maupun pelajaran normatif. Pastikan kalian mencatat poin-poin penting
materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Catatan-catatan itu yang akan berfungsi sebagai pengingat bagi kalian. Kalau di dalam Islam itu ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu katabtu bil qalam. Ilmu itu supaya tidak hilang itu catatlah dengan pena. Kemudian dalam proses belajar itu sebisa mungkin kalian harus juga memperhatikan lingkungan yang baik. Lingkungan tempat tinggal yang baik akan sangat menunjang keberhasilan belajar kalian. Lingkungan pertemanan atau pergaulan yang baik juga akan sangat menunjang. Kalau kalian bergaul dengan teman-teman yang berprestasi, kalian akan ketularan gitu, senang berprestasi. Ada penelitian dari David McClellan mengatakan bahwa ada yang namanya virus NACH atau virus berprestasi. Artinya jika seseorang itu sering bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, maka dia akan tertular virus berprestasinya. Kemudian juga harus diperhatikan jeda. Jeda itu sangat penting karena manusia itu tidak bisa selamanya hidup dalam rutinitas. Manusia tidak bisa selamanya hidup sepaneng. Ya, di samping ngopi-ngopi itu juga penting. Di samping menjalankan hobi sepak bola, hobi naik gunung, hobi apalagi bersepeda, itu hobi-hobi yang positif itu juga harus kalian lakukan ketika proses belajar, karena tidak bisa belajar itu harus sepaneng, itu tidak boleh. Yang terakhir, kalian dalam proses belajar mulai berlatih memetakan pikiran kalian. Artinya apa? Artinya kita disuruh untuk belajar sistematis. Pikiran kita itu mulai diajar atau dilatih untuk mensistematisasikan apa yang kita peroleh di dalam belajar. Cara mensistematiskan pikiran kita antara lain caranya seperti ini. Apa yang kalian lihat itu adalah cara di antara banyak cara untuk mensistematisasikan apa yang ada di dalam pikiran, mulai dari pokoknya kemudian ditarik ke cabang-cabangnya. Jadi yang pokok dalam sebuah mata pelajaran, dalam sebuah tema, misalkan sedang membahas tentang grammar misalkan, grammar itu kalian tulis dalam bulatan yang besar. Kemudian grammar itu ada lampau, ada masa kini, ada masa yang akan datang, itu kalian tulis sebagai cabangnya. Misalkan lampau itu past tense, masa kini itu present tense, kemudian masa yang akan datang itu future tense. Kemudian lampau itu juga punya lampau dalam bentuk-bentuk yang lain, ada simple past tense, ada simple past continuous. Present tense pun juga sama, yaitu setelah dari pokok yang besar dipecah lagi, kemudian pecahannya dipecah lagi. Atau kalian belajar bahasa Arab misalkan, karena di sini ada bahasa Arab, kalian belajar tentang fi'il, belajar tentang kalam itu berada pada bulatan besar. Kemudian kalam itu ada 3, ada dibagi menjadi isim atau kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata yang tidak memiliki makna kalau tidak berhubungan dengan kata lain. Fi'il kemudian dibagi lagi, ada banyak, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Isim dibagi lagi, ada isim mufrad, ada isim jama', ada isim tasniyah, ada isim ghairu munsharif. Huruf dibagi, ada huruf mudhara'ah, ada huruf elat, ada huruf jar, ada huruf qasam lah.
mensistematisasikan apa yang ada di dalam pikiran dalam bentuk pola atau mind map itu harus kalian mulai lakukan supaya pengetahuan kalian itu sistematis. Caranya seperti ini, seperti yang sedang kalian lihat ini. Dan yang terakhir, pasca belajar. Setelah kalian melakukan proses belajar, kalian harus pandai-pandai merekam memori dengan teknik memori. Dengan apa rekaman belajar kalian? Itu dengan tadi seperti teknik mencatat bebas ataupun dengan mind map atau memetakan apa yang sudah kalian peroleh. Seperti saya contohkan, pelajaran grammar bahasa Inggris kalian catat, sistematisasikan dalam bentuk mind map. Pelajaran bahasa Arab juga seperti itu, dengan tulisan-tulisan atau peta-peta konsep yang kalian buat dalam buku-buku kalian, itu akan sangat membantu kalian dalam belajar. Kalian tidak perlu lagi membaca detail, kalian cukup melihat saja gambarnya, maka kalian sudah akan bisa memahami. Berikutnya saya akan menyampaikan materi bagaimana sebaiknya belajar untuk peserta didik di SMK. Belajar yang baik bagi peserta didik di SMK itu seperti apa? Ya, untuk mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung juga oleh beberapa hal, diantaranya minat dan bakat serta kemampuan. Nah, sehingga anak yang mau masuk SMK memilih jurusan itu harus sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan. Tidak boleh seseorang memilih jurusan di SMK itu berdasarkan ikut-ikut teman. Karena teman saya banyak akuntansi, saya milih akuntansi, tidak boleh. Teman saya banyak yang TKR, kemudian saya milih TKR, tidak boleh. Kemampuan, keinginan kita di mana? Kalau kita senang dengan hal-hal yang berbau mekanik, ya tidak salah masuk otomotif. Kalian suka dengan jurnal-jurnal akuntansi, dengan perhitungan-perhitungan keuangan, kalian tidak salah masuk akuntansi. Itu minat, bakat itu yang utama, menjadi landasan penentu kalian memilih jurusan. Yang kedua, lingkungan belajar. Sebagaimana tadi saya sampaikan, lingkungan belajar akan sangat mempengaruhi pola-pola kita dalam belajar. Kita akan menjadi siswa yang berprestasi ketika lingkungan belajar kita adalah orang-orang yang berprestasi. Sebaliknya, kita akan menjadi orang yang malas belajar, sering membolos, karena teman-teman kita adalah mereka-mereka yang malas dan sering membolos. Pandai-pandailah kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman, karena itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan kalian dalam belajar. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, sikap dan kebiasaan kita dalam belajar. Dalam belajar kita harus mulai mendisiplinkan diri dengan cara, setelah kalian daftar di SMK, kalian sudah mulai kegiatan belajar mengajar, maka yang pertama, jangan tidur terlalu larut supaya bangunnya pagi, bisa sholat subuh, berangkat sebelum, nanti kalau kondisi sudah normal, kalian sudah harus berangkat pagi, jam 7 sudah sampai sekolahan. Kalau dalam masa PJJ jam 8 kalian sudah harus melihat Google Meet atau melihat grup WA, apa saja yang harus kalian pelajari. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka itu lebih berat pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Ketika pembelajaran tatap muka kalian dipaksa untuk disiplin dan di situ kalian dikawal oleh Bapak Ibu guru. Tapi ketika harus pembelajaran jarak jauh di rumah dengan HP, maka yang kalian harus mengatur diri kalian sendiri, mengawasi sendiri aktivitas kalian. Jadi kalau kalian tidak pandai-pandai menata diri, mengatur, mendisiplinkan diri, maka kalian akan mendapatkan kegagalan di dalam pembelajaran jarak jauh.
Kiat sukses belajar di SMK: yang pertama, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa itu adalah modal awal kehidupan manusia. Sebagai apapun kalian, jadi apapun kalian, modal utamanya iman dan takwa kepada Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu berasal dari Tuhan, hidup karena Tuhan membuat kalian menjadi orang yang hidup, dan pada saatnya kalian akan kembali kepada Tuhan. Sehingga tanpa bekal iman dan takwa, apapun, siapapun kalian, jadi apapun itu, tanpa bekal itu kalian akan mengalami kegagalan. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Karena apa? Karena kalian harus bersyukur di antara sekian banyak manusia di Indonesia atau di dunia ini, kalian termasuk menjadi anak yang orang tuanya mau bersusah payah memberikan pendidikan kalian sampai ke jenjang SLTA, sampai masuk ke SMK. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tua kalian dengan cara berbakti. Berbakti bagi kalian yang orang tuanya masih hidup dengan cara sopan santun, menaati apa yang perintahnya, tidak pernah membantah, tidak pernah berkata kasar, itu artinya berbakti. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, rajin-rajinlah mendoakan setiap selesai sholat, rajin-rajinlah menziarahi makamnya ketika hari Kamis, hari Jumat. Itu cara kalian berbakti. Juga ada lagi satu, yaitu bagi orang tua kalian yang sudah meninggal, cara berbakti kalian adalah menyambung silaturahim dengan keluarga, dengan Pak D, Pak Le, juga menyambung silaturahim dengan guru dari orang tua kalian, juga menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kalian. Dan yang terakhir, cara kita berbakti kepada orang tua dengan meneruskan perjuangan baiknya. Kita ketahui orang tua kita semasa hidup itu misalkan menjadi seorang tukang adzan, muadzin, atau tukang bersih-bersih musola lah, kita meneruskan perjuangan baik itu cara kita berbakti. Yang ketiga adalah menghormati guru. Menghormati guru itu hal mutlak yang harus dilakukan oleh seorang siswa jika ingin sukses dalam belajar. Karena apa? Ketika kita sudah tidak hormat kepada seorang guru, maka mustahil kita akan bisa memahami mata pelajaran yang diampu oleh bapak atau ibu guru tersebut. Saya contohkan, ketika kalian sudah tidak menghormati seorang guru bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, maka tidak mungkin pelajaran yang beliau sampaikan itu akan kalian terima, akan kalian dengar, akan kalian masukkan ke dalam hati dan pikiran kalian. Pasti akan diabaikan begitu saja. Akibatnya, nilai kalian, prestasi kalian pada mata pelajaran tersebut pastilah tidak akan baik. Berikutnya, berintegritas. Berintegritas artinya bertanggung jawab. Seorang siswa yang sukses pastilah mereka yang memiliki tanggung jawab. Saya contohkan, siswa yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang disuruh orang tuanya untuk sekolah, benar-benar hadir ke sekolah, benar-benar mendengarkan pelajaran yang disampaikan, menjalankan program-program yang sudah ditentukan oleh sekolahan. Itu namanya berintegritas. Sebaliknya, ketika ada seorang siswa yang sudah diberi uang saku, tidak sampai di sekolahan, waktunya mata pelajaran nongkrong di kantin atau bolos entah main kemana, itu namanya tidak berintegritas. Berikutnya, taatlah kepada tata tertib di sekolahan, karena ini menjadi modal bagi kalian. Kalian boleh menjadi orang yang sangat jenius, tapi ketika tidak taat pada tata tertib, bisa jadi kalian dikeluarkan dari sekolah tersebut. Karena pihak sekolah akan lebih menghargai anak yang taat pada tata tertib daripada anak yang pandai tapi tidak menghargai tata tertib.
Berikutnya, memiliki kemandirian. Artinya apa? Artinya kalian tidak suka menggantungkan diri kepada bantuan teman. Saya contohkan ketika kalian disuruh oleh Bapak Ibu guru mengerjakan tugas, kalian tidak nunggu sontekan dari teman atau tidak nunggu pekerjaan teman yang sudah jadi kemudian kalian tinggal meniru saja. Itu namanya pelajar yang tidak mandiri. Mandirilah, percaya dirilah, karena itu akan punya nilai lebih, akan ada manfaat yang lebih yang akan kalian terima ketika kalian memiliki kemandirian. Menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Artinya apa? Ketika kalian mau masuk ke sebuah sekolahan, kalian harus sudah punya visi. Visi itu pandangan ke depan. Saya sekolah di SMK Ma'arif NU, jurusan akuntansi. Ke depan saya ingin meneruskan usaha dari bapak saya atau orang tua saya dengan ilmu akuntansi yang saya miliki. Itu contoh visi seperti itu. Target kalian, misalkan saya selama sekolah itu saya targetkan harus 10 besar atau 3 besar atau 2 besar. Itu harus seperti itu, kalau tidak nanti kalian akan seenaknya saja. Ada jadwal pencapaian. Saya contohkan jadwal pencapaian. Misalkan seperti ini. Kelas 10 saya 10 besar. Kelas 11 saya kalau bisa 5 besar. Kelas 12 saya harus 3 besar. Itu namanya jadwal pencapaian. Orang-orang yang hidupnya memiliki visi, target, itu biasanya lebih bersemangat daripada yang tidak memiliki. Siswa yang baik, siswa yang cerdas, yang disiplin biasanya memiliki target-target. Yang berikutnya, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Ketika kalian sekolah di suatu sekolahan, kalian tidak bisa menikmati kehidupan di sekolahan tersebut kalau kalian tidak bisa menemukan kebahagiaan di situ. Kebahagiaan dapat kalian temukan dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru, atau dalam kegiatan-kegiatan ekstra. Ada anak yang bisa menemukan kegembiraan atau kebahagiaan di sebuah sekolah gara-gara dia masuk ekstra. Misalkan dia aktif di IPNU IPPNU, kemudian keaktifan dia di IPNU IPPNU membuat dia menjadi seorang pengurus komisariat. Karena jadi pengurus komisariat, kemudian dia tertuntut tanggung jawab. Saya harus menjadi contoh bagi adik-adik saya, adik-adik binaan saya harus rajin, saya harus berprestasi. Contohnya seperti itu. Misalkan kalian masuk ekstra pramuka, kalian menjadi seorang dewan ambalan, kalian punya adik-adik binaan, kemudian kalian dituntut, wah kalau begitu saya harus menjadi contoh bagi adik-adik saya harus semakin rajin, semakin berprestasi. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang dapat memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi kalian. Bisa jadi bisa kalian temukan baik dalam hubungan pertemanan, hubungan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru, maupun hubungan kegiatan kesiswaan, misalkan kegiatan ekstra atau intra sekolah. Hormatilah kakak kelas, karena kakak kelas itu adalah bagaimanapun orang yang lebih tua dari kalian. Kakak kelas juga kalau di SMK itu orang yang bisa menunjukkan kalian atau membimbing kalian setelah kalian lulus. Misalkan setelah kalian lulus dari SMK, kalian ingin mencari kerja, kakak kelas kalian biasanya yang menunjukkan atau membimbing itu. Atau kakak kelas kalian sudah kuliah di kota mana, Semarang, Jogja, biasanya mereka dari pihak sekolah akan dihubungi untuk membimbing kalian untuk awal-awal masa kuliah. Ini sudah kita laksanakan di SMK. Kemudian kiat sukses berikutnya adalah mengumpulkan setiap tugas. Jangan pernah kita meremehkan tugas dengan cara tidak mengerjakan, karena
pada saatnya ketika kalian akan menghadapi ujian semester, kemudian nilai tugas kalian tidak ada, maka tugas-tugas yang belum dikerjakan harus dikerjakan. Tidak terbayang berapa banyak tugas yang kalian kerjakan ketika semua mata pelajaran tidak dikerjakan. Misalkan di kelas 10 itu ada 18 mata pelajaran, berarti kalian harus mengerjakan 18 tugas mata pelajaran kali setiap mapel. Misalkan dalam satu semester itu ada 4, berarti 4 kali 18. Kalian diberi waktu bisa 1 minggu, bisa jadi kalian nanti kerepotan. Makanya jangan pernah meremehkan tidak membuat tugas, karena pada saatnya kalian akan ditagih. Yang terakhir, kiat sukses belajar di SMK adalah memanfaatkan praktek kerja industri. Banyak sekali teman-teman kalian, senior-senior kalian yang sudah lulus, itu mereka setelah magang di sebuah tempat usaha atau di sebuah perusahaan, itu kemudian banyak perusahaan yang gadang-gadang itu seperti ini, Pak, nanti kalau dia sudah lulus suruh kerja ke sini saja. Itu banyak. Kalau anak-anak bisa memanfaatkan proses magang dengan baik, dengan cara praktek yang baik di sebuah tempat usaha, kemudian bisa mencuri hati dari pemiliknya, membuat kesan yang baik bagi para pengusahanya, kalian sudah tidak akan kesulitan ketika lulus sekolah mau kerja di mana, karena tempat magang kalian sudah siap menerima kalian. Ya, itu kira-kira materi kiat sukses belajar di SMK khususnya di masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir pesan saya adalah, karena kita masih belajar dalam kondisi pandemi COVID-19, kondisi pembatasan kegiatan kemasyarakatan, mari kita taati aturan pemerintah, kita taati protokol kesehatan, jaga selalu kesehatan kalian, hindari kegiatan-kegiatan di luar yang tidak perlu, dan senantiasa memohon doa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang sudah kita laksanakan atau kalian rasakan di jenjang pendidikan sebelum di SMK. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa bersua, bertatap muka, belajar seperti biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosidin. Saya beralamat di Desa Wonosari, Duduk. Saya mengampu bahasa Arab dan PAI kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih, biasa dipanggil Pak Fakih. Saya mengajar untuk kelas 10 simulasi digital, untuk kelas 10 akuntansi, kemudian sejarah Indonesia untuk kelas 10 teknik kendaraan ringan dan akuntansi, serta mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataur Rahman, biasa dipanggil Pak Atok. Di SMK Ma'arif N Bawang, saya mengajar tesis dan pemindah tenaga kelas 11 dan juga pemeliharaan listrik kelas 11. Jadi nanti kita akan bertemu di kelas 11 ya. Sampai jumpa di kelas 11. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Perkenalkan, nama saya Bapak Suroto. Di SMK Ma'arif ini saya diamankan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesuan
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Kurniawan. Di SMK Ma'arif NU Bawang, saya mengajar mata pelajaran Penjaskes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Ahmad Wahyu Khairuddin atau biasa dipanggil dengan Bapak Wahyu. Saya sebagai guru akuntansi kelas 10. Saya harapkan walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar di SMK Ma'arif NU Bawang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurlaili. Saya mengampu produktif akuntansi, mata pelajaran komputer akuntansi dan administrasi pajak. Kita ketemu di kelas 11-12 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Busoleha, biasa dipanggil Busol. Nanti kita akan ketemu karena saya mengampu mata pelajaran IPA untuk kelas 10 akuntansi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Arumsari. Saya mengampu pelajaran PPKN Seni Budaya dan Bimbingan Konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunur Hasanah, biasa dipanggil Bunur. Di SMK NU Bawang, saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rosidah. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Muna, biasa dipanggil Bunela. Di SMK Ma'arif NU Bawang ini saya mengampu pelajaran matematika dan kimia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Trianawati. Umur saya 23 tahun. Saya berdomisili di Bawang. Di SMK Ma'arif NU Bawang, saya mengajar akuntansi kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutofia. Di SMK Ma'arif NU Bawang ini saya sebagai staf tata usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizul. Saya mengajar teknik kendaraan ringan di kelas 2 dan kelas 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atauillah, biasa dipanggil Pak Atok. Saya di SMK Ma'arif NU Bawang, saya mengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kelas 11 dan kelas 12. Sampai bertemu di kelas 11 dan 12 ya. Semangat!